Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Yulia Putri, NIM 1914290 dari kelas Perbankan Syariah semester 6 kelas C. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Prosedur Arbitrase Mata Kuliah Arbitrase Syariah, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri SAG MM. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Arbitrase Syariah. Silahkan disimak. Prosedur arbitrase menurut Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Tahapan-tahapan prosedur penyelesaian sengketa melalui Basarnas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada permohonan arbitrase. Yang kedua, penunjukan arbitrase tunggal atau arbitrase majelis. Yang ketiga, ada jawaban ekspensi dan rekonvensi termohon. Yang keempat, ada perdamaian. Yang kelima, ada pembuktian dari saksi atau ahli. Yang keenam, ada pencabutan permohonan. Yang ketujuh, ada putusan. Yang kedelapan, ada pendaftaran putusan. Dan yang kesembilan, ada eksekusi putusan Basarnas. Nah, perbandingan prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI dan Basarnas. Persamaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah, cara penyelesaian sengketa selain melalui lembaga pengadilan. Perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah itu yang pertama sumber hukumnya. Nah, yang kedua itu ada asasnya, dan yang ketiga ada tahap pemeriksaan arbitrase. Yang keempat ada pengajuan surat tuntutan dari termohon. Yang kelima ada jawaban dari termohon, dan yang keenam ada perintah agar pihak menghadap dalam sidang arbitrase. Sumber hukum. Nah, sumber hukum yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 58 sampai dengan 59. Asas yang berlaku dalam arbitrase nasional dapat digunakan dalam arbitrase syariah. Hanya ada tambahan asas yang berlaku bagi arbitrase syariah, yaitu semua prosedur berarbitrase syariah haruslah menjalankan prinsip syariah. Nah, selanjutnya tahapan pemeriksaan arbitrase. Tahapan pemeriksaan arbitrase ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap pra-pemeriksaan atau tahap pendahuluan. Tahap pendahuluan ini ada perjanjian arbitrase memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu yang pertama sengketa secara volunteer. Yang kedua di luar jalur peradilan resmi. Yang ketiga, masing-masing pihak yang bersengketa menunjuk seorang atau lebih yang dianggap mampu, jujur, dan independen. Sedangkan kesamaan dari segi kewenangannya adalah: 1. Bertindak sebagai mahkamah arbitrase atau arbitral tribunal. Yang kedua, sejak ditunjuk tidak dapat ditarik kembali. Yang ketiga, berwenang penuh menyelesaikan sengketa dengan cara menjatuhkan putusan dan arbitrase. Putusannya bersifat final dan mengikat atau final and binding. B. Penunjukan arbiter dengan beberapa cara yang berbeda, yaitu yang pertama melalui kesepakatan di antara para pihak dalam perjanjian arbitrase. Yang kedua, ditunjuk berdasarkan klausula dalam kontrak oleh orang ketiga, misalnya ketua suatu lembaga profesional seperti BANI.
Dan yang ketiga ditunjuk oleh pengadilan. Pengajuan surat tuntutan dari pemohon. Pada dasarnya, untuk pengajuan surat permohonan kepada lembaga arbitrase baik itu pada Bani maupun Basarnas tidak ada perbedaan, hanya ada perbedaan terhadap pihak yang tidak mampu membayar biaya pendaftaran. Jawaban dari termohon. Jawaban dalam Bani dan Basarnas berbeda. Bani batas waktunya selama 30 hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan, sedangkan Basarnas memberikan jangka waktu 21 hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan. Perintah agar pihak menghadap dalam sidang arbitrase meliputi perdamaian awal, pemeriksaan peristiwa, penelitian atas bukti-bukti dan pembahasan pengambilan putusan. Yang kedua ada tahap pemeriksaan. Meliputi perdamaian, awal pemeriksaan peristiwa, penelitian atas bukti-bukti dan pembahasan pengambilan putusan. Dan yang ketiga, tahapan pelaksanaan putusan. Meliputi pendaftaran dan pencatatan putusan eksekusi putusan arbitrase, pembatalan putusan arbitrase. Lalu berakhirnya ikatan arbitrase. Ketentuan yang mengatur tentang berakhirnya tugas arbitrase terdapat pada pasal 73 sampai dengan 75 UU AAPS, pasal 73 UU AAPS menyertakan bahwa tugas arbiter berakhir karena yang pertama, putusan mengenai sengketa telah diambil. Yang kedua, jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau. Yang ketiga, para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbitrase. Itu saja yang bisa dipaparkan pada pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.